Kita sering lupa sholat, tapi tetap bisa bernafas. Kita sering lalai berdoa, tapi rezeki terus mengalir. Kita sering maksiat, tapi Allah masih menutup aib kita. Pertanyaannya satu, siapa yang sedang lebih baik dalam mencintai? Kita atau Allah? Setiap manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Seringkali kita bilang, aku lupa saat menunda sholat. Atau, aku lupa saat janji sama orang tua. Bahkan kadang, kita lupa siapa yang kasih hidup ini sampai sekarang. Tapi yang menarik adalah, walaupun kita sering lupa, Allah gak pernah lupa. Coba deh renungkan, kamu bangun tidur, bisa ngeliat, bisa bernafas, bisa gerak. Semua itu bukan karena kamu ingat Allah kemarin, tapi karena Allah tetap ingat kamu hari ini. Allah nggak pernah ngeluh kayak kita. Dia nggak pernah bilang, aku capek ngasih kamu nikmat, padahal kamu lupa samaku terus. Padahal, seandainya Allah mau, Dia bisa aja ngambil semuanya dalam sekejap. Lucunya, kita paling rajin ingat Allah justru saat hidup lagi susah. Pas dompet kosong, baru deh ngaji. Pas ditolak cinta, baru buka mushaf. Pas sakit, baru nangis minta sembuh. Tapi saat bahagia, mana ingatnya? Allah itu maha tahu sifat manusia kayak gini. Makanya, dalam Al-Quran pun disebut berkali-kali soal manusia yang kufur nikmat, gampang banget lupa, tapi cepat minta. Bayangin, kamu punya temen yang cuma datang pas butuh. Tiap dia senang, kamu dilupain. Apa kamu masih mau temenan sama dia? Kalau manusia bisa capek dan ilfeel, tapi Allah tetap nerima, tetap ngasih, karena Dia maha penyayang. Kalau kamu sayang seseorang, kamu pasti ingat dia setiap waktu, kan? Nah, Allah tuh sayang kita bahkan sebelum kita lahir. Waktu kita masih darah segumpal daging, belum punya nama, belum bisa apa-apa, Allah udah jamin rezeki kita. Waktu kita belum bisa ngomong, Allah kasih ibu yang doanya nggak putus. Waktu kita belum bisa mikir, Allah jaga kita lewat tangan-tangan yang nggak kelihatan. Coba bayangin, cinta seperti apa yang lebih dalam dari itu? Tapi sayangnya, kita lupa. Dan bahkan kadang, bukan cuma lupa, kita ninggalin. Allah dipinggirin dari hidup kita, diganti sama dunia, diganti sama validasi sosial, diganti sama cinta yang fana. Kita suka menunda sholat. Bentar lagi deh, masih main nanti aja. Lagi sibuk kerja nih. Tapi herannya, nafas kita nggak pernah ditunda sama Allah. Detik demi detik terus berdetak. Padahal sholat itu buat kita sendiri, bukan buat Allah. Coba bayangin, kalau Allah juga bilang, rezekimu gue pending dulu ya. Kamu kan lagi lupa sama aku. Udah Ramu, aku tahan dulu deh. Kamu kan gak ingat, aku hari ini masih mau hidup, tapi enggak. Allah nggak begitu. Karena rahmatnya selalu lebih besar dari murkanya. Kita jalan kaki, Allah kasih kekuatan. Kita nyuap makanan, Allah kasih rasa. Kita tidur, Allah jaga jantung kita tetap berdetak. Tapi seringkali kita nggak sadar. Ada yang bangun pagi, langsung buka HP, scroll TikTok. Lupa bilang, Alhamdulillah. Ada yang makan enak, tapi lupa bersyukur. Ada yang sehat tiap hari, tapi lupa kalau itu karunia. Allah kasih mata, tapi kita pakai buat lihat yang haram. Allah kasih tangan, tapi kita pakai buat menyakiti orang. Allah kasih mulut, tapi justru digunakan untuk gibah dan makian. Nikmat nggak pernah berhenti, padahal lupa kita juga nggak pernah berhenti. Kadang Allah ngingetin kita lewat cara yang keras. Kehilangan. Ada yang kehilangan orang tersayang. Ada yang usahanya bangkrut. Ada yang jatuh sakit. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin kita kembali. Kadang, kehilangan itu cara Allah berkata, aku kangen doamu yang dulu. Kadang, kegagalan itu cara Allah bilang, aku lebih tahu mana yang baik buat kamu. Jadi jangan langsung suudzon sama Allah kalau hidupmu berat. Mungkin itu jalan pulang yang Allah bukakan. Yang bikin hati pecah adalah ini. Seberapapun jauh kamu dari Allah, seberdosa apapun kamu, seburuk apapun masa lalumu, kalau kamu mau balik sekarang, Allah masih buka pintu. Gak ada istilah terlambat buat tobat. Selama napas masih dikasih. Kamu gak perlu jadi sempurna buat mulai. Mulailah meskipun kamu masih sering jatuh. Mulailah meskipun kamu belum bisa ninggalin semua dosa. Mulailah dengan satu langkah kecil. Karena itu,
Cukup buat Allah tahu kamu mau balik. Pernah dengar kisah pembunuh 100 orang? Dalam hadits disebutkan, ada seseorang yang membunuh 99 orang. Dia mau tobat, tapi disalahin sama ahli ibadah. Dia kecewa dan bunuh 1 orang lagi. Total 100. Tapi akhirnya, dia ketemu ulama yang bilang, pintu tobat masih terbuka. Dia pun hijrah, meninggalkan tempat lamanya. Di tengah jalan, dia meninggal. Lalu Allah timbang amalnya. Dan ternyata, dia masuk surga. Kenapa? Karena niatnya tulus untuk berubah. Mungkin kamu udah lama jauh dari Allah. Mungkin kamu merasa nggak layak dimaafkan. Mungkin kamu malu sama dosa sendiri. Tapi ketahuilah, Allah itu nggak kayak manusia yang gampang marah, gampang ngambek, gampang ninggalin. Allah itu Ar-Rahman, yang sayangnya nggak putus. Allah itu Al-Ghafar, yang ampunannya lebih luas dari langit dan bumi. Allah itu As-Sabur, yang sabarnya nggak ada ujungnya. Selama kamu mau balik, pintu itu nggak akan pernah dikunci. Jadi kalau hari ini kamu merasa jauh, merasa hampa, merasa sendiri, ingat, Allah masih dekat. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Dia tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucap, dia tahu air matamu. Bahkan sebelum kamu jatuh, kita memang sering lupa. Tapi Allah nggak pernah melupakan kita. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang lain, biar makin banyak yang sadar bahwa jalan pulang itu selalu ada. Follow akun ini untuk konten-konten penuh makna lainnya. Tinggalkan komentar, doa, atau cerita hijrahmu di bawah. Siapa tahu, itu bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu.